Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan kembali materi dari embryologi dan histologi untuk materi terakhir, yaitu materi neoplasma. Jadi kemarin kita udah bicara tentang epidemiologi, tentang terjadinya tumor dan juga kanker. Saat ini kita akan bahas tentang kanker, tumor, atau yang biasa disebut dengan neoplasma. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, neoplasma adalah massa jaringan yang abnormal yang tumbuh berlebihan dan tidak terkontrol, tidak terkoordinasi dengan jaringan normal, dan tumbuh terus-menerus meskipun rangsang yang memulainya telah dihilangkan. Jadi kalau kemarin kita pernah bahas tentang adaptasi sel, ada yang namanya hipertrofi, kemudian hiperplasia. Ketika jejas itu dihilangkan, maka sel tersebut normal kembali. Nah, kalau di dalam neoplasma, ketika jejas tadi atau rangsangan tadi itu dihilangkan, dia tetap tidak akan kembali menjadi normal. Nah, bedanya antara neoplasma dengan adaptasi. Nah, sel neoplasma ini mengalami transformasi oleh karena mereka terus-menerus membelah sehingga bertambah jumlahnya, bertambah ukurannya. Pada neoplasma, proliferasi pembelahan ini berlangsung terus-menerus meskipun rangsang yang memulainya tadi itu telah dihilangkan. Proliferasi tersebut disebut dengan proliferasi neoplastik. Artinya, pembelahan yang memiliki sifat yang progresif, tidak bertujuan, tidak peduli dengan jaringan sekitarnya, nggak ada hubungannya dengan kebutuhan dalam tubuh, dan bersifat parasitik. Nah, ini disebut dengan proliferasi neoplastik, atau yang bisa kita sebut dengan tumor atau kanker. Sifat dari neoplasma sendiri, ini ada 3. Yang pertama adalah parasitik atau parasit, otonom, dan juga klonal. Jadi kalau parasit dia mengganggu, mengambil nutrisi dari orang lain, di mana nutrisi yang harusnya dipakai untuk sel normal digunakan oleh dia. Sehingga materi sebelumnya saya pernah bahas bahwa sel tumor atau kanker ini dia bisa berkembang dengan baik ketika adanya angiogenesis atau tumbuhnya atau munculnya pembuluh darah di situ, sehingga nutrisi akan ketarik ke sel yang abnormal tadi. Dia bersifat parasit, mengambil nutrisinya dari orang lain, diganggu, kemudian bersifat otonom, dia tumbuh sendiri. Walaupun tadi saya sebutkan ketika rangsangan awalnya itu dihilangkan, tetap dia bisa tumbuh. Jelas sifat yang disebut dengan otonom. Kemudian klonal. Klonal ini adalah populasi sel dalam tumor itu sebenarnya berasal dari satu sel. Jadi ketika ada satu sel tadi membelah dan dia tidak mati dan bermutasi tadi, itulah yang disebut dengan klonal. Jadi walaupun hanya ada satu sel yang mengalami kelainan tadi dan tidak dimatikan, dia berubah menjadi tumor ataupun kanker tadi. Nah, kalau kita lihat neoplasma inilah yang sering disebut dengan tumor dalam dunia medis, di mana sebenarnya tumor ini adalah tonjolan yang abnormal pada tubuh. Yang awalnya istilah tumor ini diterapkan pada pembengkakan akibat inflamasi. Ke arah sininya tumor sudah dirubah harfiahnya jadi menjadi massa, bukan menjadi benjolan saja, tapi menjadi suatu massa. Tidak hanya menjadi pembengkakan, tapi adanya materi baru. Jadi kalau kita lihat, tumor ini adalah benjolan yang abnormal, di mana benjolan terjadi bukan karena swelling atau pembengkakan, tapi karena adanya massa yang tumbuh atau materi yang baru muncul dan dia tidak normal. Kanker ini adalah terminologi untuk tumor ganas, di mana kanker ini diambil di kata Krebs atau kepiting. Nah, itulah asal disebut dengan kanker. Berikut adalah gambaran dari kanker. Jadi kalau kita lihat di sini, dia bentuknya tidak beraturan. Di sinilah yang menekan atau mengaitkan dirinya itu ke sel yang normal. Jadi sekitarnya dia kaitkan sini sehingga dia bisa nyebar. Nah, ini adalah potongan dari kanker. Kemudian kita lihat tata nama dan juga klasifikasi. Jadi baik itu tumor jinak ataupun ganas memiliki 2 komponen dasar, yaitu komponen parenkim dan komponen stroma. Parenkim adalah sel tumor yang membelah, yang proliferatif, yang menunjukkan sifat pertumbuhan dan fungsi bervariasi yang menyerupai fungsi sel asalnya. Jadi kalau sel asal tadi misalnya berasal dari kulit, dia membelah 2, di mana satu aja bermutasi dan tidak dimatikan, maka sel tadi itu membelah lagi jadi 2,
menjadi tumor dan sebagainya, dan tumor tadi memiliki sifat yang sama dengan asalnya, yaitu sel squamous tadi. Nah, itu adalah sel-sel tumor yang bersifat proliferatif dan berasal dari parenkim. Ada juga sel yang produksi kolagen, musin ataupun keratin. Nah, itu adalah sel-sel tumor yang berasal, komponennya itu berasal dari sel parenkim. Ada juga stroma. Jadi kalau stroma ini adalah pendukung sel parenkim. Bisa jaringan ikat, bisa pembuluh darah, di mana dengan adanya pembuluh darah tadi, itu tumor itu bisa menjadi lebih ganas lagi atau bisa bertambah jumlahnya karena adanya darah melalui pembuluh darah, kemudian diambil nutrisinya dengan cara difusi. Jadi penyajian makanan pada sel tumor ini melalui pembuluh darah dengan cara difusi. Nah, ini adalah jenis-jenis dari tumor dan nanti berhubungan sama klasifikasi dan tata nama. Kalau kita lihat klasifikasi atas dasar sifat dari biologi tumor tadi, ada 3 yang kita bisa bagi: tumor jinak, intermediate, dan juga tumor ganas. Kita bahas terlebih dahulu tentang tumor jinak. Tumor jinak atau biasa disebut dengan benign. Benign ini bahasa latinnya. Jadi kalau tumor jinak ini tumbuhnya lambat dan biasanya memiliki kapsul. Tidak tumbuh infiltratif, tidak tumbuh ke sekitarnya, tidak merusak jaringan sekitarnya, dan tidak menimbulkan anak sebar pada tempat yang jauh. Dia tidak nyebar kemana-mana. Tumor jinak ini pada umumnya disembuhkan dengan sempurna, kecuali tumor yang mensekresikan hormon atau yang terletak pada tempat yang sangat penting seperti di sumsum tulang belakang ataupun di sel saraf otak misalnya. Karena kalau diambil, itu bisa menyebabkan paraplesia atau bisa merusak jaringan di sekitarnya. Jadi kadang-kala kalau ada tumor jinak itu dilihat posisinya di mana. Mungkin nggak untuk diambil. Kalau dia sulit untuk diambil, biasanya tumor jinak didiamkan saja. Karena ketika diambil, dikhawatirkan kematian terjadi bukan karena tumor, tapi terjadi karena proses pengambilan tadi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Berikut adalah gambar dari benign epithelium di kulit. Jadi kalau kita buka seperti ini, dia ada lapisan yang halus. Kemudian kalau kita lihat secara histologi, dia kelihatan di sini ada lapisannya. Dan lapisan ini adalah lapisan yang menyebabkan atau disebut dengan kapsul pada tumor tadi. Kemudian ada juga tumor intermediate. Tumor intermediate ini adalah tumor di antara jinak dan ganas, di mana terdapat segolongan kecil tumor yang memiliki sifat invasif lokal. Jadi hanya nembus ke sekitarnya, tapi tidak mampu metastasis kemana-mana. Jadi kalau metastasisnya itu nyebar ke jaringan lainnya. Nah, kalau intermediate ini sifat invasifnya lokal dan metastasisnya sangat kecil, jadi tidak jauh kemana-mana. Tumor demikian disebut dengan tumor agresif lokal berderajat rendah. Contohnya adalah karsinoma sel basal kulit. Berikut ini sel tumornya, dia invasi. Hampir sama. Tapi kalau kita lihat biasanya suka pecah di sini, dia nembus, tapi hanya sekitarnya. Histologinya seperti itu, ya. Nanti kalau kita lihat perbesar, lihat ada mitosisnya dan lain sebagainya untuk menentukan staging dari grading dari sel tumor tadi. Kemudian tumor ganas. Tumor ganas ini disebut dengan malik atau maligna, di mana tumor ganas pada umumnya tumbuh cepat, infiltratif, dan merusak jaringan sekitarnya. Di samping itu dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran lim atau aliran darah dan sering menimbulkan kematian. Jadi kalau tumor ganas ini dia cenderung menyebar ke jaringan-jaringan tubuh lainnya. Kalau tadi intermediate itu hanya sekitar, kalau yang jinak itu tidak, karena ada kapsul. Berikut ada gambaran dari tumor ganas atau kanker. Jadi kita lihat di sini ada tumornya, kemudian dia nyebar kemana-mana. Ini lokal dan ketika kita bedah dia bisa nembus kemana-mana. Nah, ini kalau kondisi seperti ini mau nggak mau harus dibiopsi. Diangkat semua jaringan ini, diangkat dan digantikan dengan yang baru. Bisa sintetis ataupun dari jaringan lainnya. Nah, kalau kita lihat secara histologinya, ini udah nggak kelihatan mana kapsulnya, nggak kelihatan batasannya. Dia sudah banyak sel-sel mitosis di sini yang sudah mulai berantakan bentukannya. Nah, kalau udah seperti ini, maka bisa dikatakan pasien tersebut tumor.
saya tekankan lagi bahwa pemeriksaan tumor hanya bisa dilihat secara mikroskopis. Jadi gold standarnya adalah mikroskopis. Oke, kalau kita lihat lagi di sini ada skema juga. Ini adalah contoh, kita melihat adanya ovarium, kemudian kita melihat adanya tuba falopi, endometrium dan sebagainya. Kalau tumor jinak, itu biasanya cuma batasan kecil seperti ini. Dan kalau tumor ganas, dia nyebar kemana-mana, dan secara histologi dia masih agak rapih. Kalau untuk yang tumor jinak, kalau udah ganas, maka bentukannya sudah berbeda gambaran dari selnya. Nah, ini yang membedakan antara tumor jinak dan juga tumor ganas atau kanker. Kemudian pembagian berdasarkan asal selnya, di mana tumor itu dibagi menjadi 3, yang berasal dari sel totipoten, yang berasal dari sel embrional pluripoten, ada tumor sel yang berdiferensiasi dari epitel ataupun jaringan mesenkim. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang neoplasma berasal sel totipoten. Jadi kalau kita bicara tentang sel totipoten adalah sel yang dapat berdiferensiasi ke dalam tiap jenis sel tubuh. Jadi kalau totipotensi ini adalah ada teorinya, mungkin Anda pernah belajar di SMA. Teori sel totipotensi itu adalah kemampuan satu buah sel itu bisa merubah atau bisa berkembang menjadi sel yang kemana-mana. Jadi dia bisa menjadi sel apapun itu tergantung dari lingkungannya. Contoh adalah zigot yang berkembang menjadi janin, dimana paling sering sel totipoten dijumpai pada gonad, yaitu sel germinal. Jadi sel yang tumbuh yang menjadikan turunannya dia bisa berkembang kemana-mana. Tumor sel germinal ini dapat berbentuk sebagai sel yang tidak berdiferensiasi. Contohnya adalah seminoma atau disegerminoma yang berdiferensiasi minimal. Contohnya karsinoma embrional yang berdiferensiasi ke jenis jaringan termasuk torfobias, misalnya koriokarsinoma, dan York-Sac karsinoma yang berdiferensiasi somatik adalah teratoma. Jadi kalau trait totipoten ini biasanya terjadi pada saat individu itu mau dilahirkan atau dibentuk. Jadi satu sel itu bisa berubah menjadi sel-sel yang kemanapun dia mau, asalkan lingkungan itu mendukung. Kemudian tumor sel embrional pluripoten, ini pembagian keduanya, di mana sel embrional pluripoten ini dapat berdiferensiasi ke dalam berbagai jenis sel-sel, dan sebagai tumor dia akan membentuk berbagai jenis struktur alat tubuh. Kalau tadi bisa membentuk mana saja yang totipoten, sedangkan kalau untuk pluripoten ini membentuk berbagai jenis struktur. Tumor sel embrional pluripoten ini biasanya disebut dengan embryoma atau blastoma. Biasanya terjadi seperti retinoblastoma, hepatoblastoma, embrional rhabdomyosarcoma. Jadi dia menyerang ke bagian jaringan. Dia membentuk sel yang berasal dari jaringan tersebut. Nah, ini yang sudah kodratnya. Jadi kalau selnya tersebut dikodratkan jadi sel hati, ya makanya dia berubah menjadi kanker hati seperti itu. Nah, itu disebut dengan sel embrional pluripoten. Kemudian ada juga tumor sel yang berdiferensiasi, di mana jenis sel dewasa yang berdiferensiasi terdapat dalam bentuk sel alat tubuh pada kehidupan postnatal, jadi sudah dilahirkan. Kebanyakan tumor pada manusia terbentuk dari sel yang berdiferensiasi, jadi dia munculnya setelah dilahirkan. Tata nama tumor ini merupakan gabungan berbagai faktor, yaitu perbedaan antara jinak dan ganas, asal sel epitelnya ataupun mesenkimnya, lokasi dan gambaran deskripsi lainnya. Yang pertama kita bahas tentang tumor epitel misalnya. Tumor jinak epitel disebut dengan adenoma jika terbentuk dari kelenjar epitel kelenjar, misalnya adenoma tiroid, adenoma kolon. Nah, itu berarti dari tiroid atau dari kolon. Jika berasal dari epitel permukaan dan mempunyai arsitektur popiler, maka disebut dengan papiloma. Berarti dia ada popilernya kalau ada papiloma. Papiloma dapat timbul dari epitel squamous, maka disebut dengan papiloma squamosa. Epitel permukaan duktus kelenjar disebut dengan papiloma interduktual pada payudara. Itu terjadi karena biasanya kanker payudara terjadi pada permukaan kelenjar-kelenjar atau sel transisional. Papiloma sel transisional. Oke ya, jadi Anda harus tahu gambaran-gambaran yang praktikum tadi. Itu kita harus tahu sel
kelenjar seperti apa, transisional seperti apa. Kemudian tumor ganas epitel disebut dengan karsinoma. Kalau jinak adenoma, ganas karsinoma. Kata ini berasal dari kata Yunani yang berarti kepiting. Jika berasal dari sel squamous, maka disebut dengan karsinoma sel squamous. Bila berasal dari sel transisional, karsinoma sel transisional. Tumor ganas epitel yang berasal dari epitel kelenjar disebut dengan adenokarsinoma. Nah, ini adalah tumor atau kanker yang berasal dari epitel kelenjar. Kemudian tumor berasal dari jaringan mesenkim. Tumor jinak mesenkim sering ditemukan meskipun biasanya kecil dan tidak begitu penting, dan diberi nama asal jaringannya dengan adenoma. Misalnya tumor jinak jaringan ikat, kita sebutkan fibroma, ini berarti fiber. Kemudian jaringan jinak lemak, adiposa berarti, atau lipid itu lemak, lipoma. Nah, itu adalah tumor-tumor yang berasal dari jaringan mesenkim. Kemudian tumor ganas jaringan mesenkim yang ditemukan kurang dari 1% biasanya diberi nama asal jaringan. Dalam bahasa Latin atau Yunani disebut dengan sarkoma. Jadi kalau kita melihat ada pasien tulisannya fibrosarkoma, berarti kanker pada jaringan ikat. Liposarkoma berarti lipid, dan sarkoma adalah ganas, lipid berarti lemak, berarti kanker yang berasal dari jaringan lemak. Kemudian ada juga tumor campuran, ini adalah neoplasma yang terdiri dari lebih dari satu jenis sel, sehingga disebut dengan mixed tumor, tumor campur. Sebagai contoh, tumor campur kelenjar liur, adenoma pleomorfik kelenjar liur, yaitu dari sel epitel kelenjar, jaringan tulang rawan, dan matrik yang berdegenerasi musin. Itu campuran. Contoh lainnya fibroadenoma mamae, ada sel epitel yang batas rumen atau celah dan jaringan ikat yang berhubungan sama matrik. Kemudian ada juga namanya hamartoma dan kosertoma. Hamartoma adalah lesi, luka ya, yang menyerupai tumor. Nah, pertumbuhannya ada koordinasi dengan jaringan individu yang bersangkutan. Tidak tumbuh otonom seperti kanker, tidak tumbuh seperti tumor. Ya, hamartoma ini selalu jinak dan biasanya terdiri dari 2 atau lebih tipe sel yang matur. Pada keadaan normal terdapat pada alat tubuh di mana terjadi lesi hamartoma. Jadi ada luka, kemudian dia menjadikan bengkak gitu ya, membesar seperti tumor, padahal dia bukan tumor. Nah, ini tumbuhnya otonom. Tumbuhnya tidak otonom. Tapi dia seperti tumor tadi. Nah, kemudian ada juga namanya kista. Kista ini ruangan berisi cairan yang dibatasi oleh epitel. Jadi kalau kista itu bisa lunak kelihatannya. Kista belum tentu tumor atau neoplasma, tetapi sering menimbulkan efek lokal yang sama dengan tumor, menekan jaringan ikat, menekan jaringan sekitar dan sebagainya. Ya. Kemudian sifat tumor jinak dan tumor ganas. Yang satu diferensiasi dan aplasia, derajat pertumbuhannya, invasi lokal, metastasis atau penyebarannya. Yang pertama kita bahas tentang diferensiasi dan aplasia. Istilah diferensiasi ini digunakan untuk sel parenkim tumor, bukan stroma ya. Kemudian diferensiasi yaitu derajat kemiripan sel tumor tersebut. Tumor yang berdiferensiasi baik terdiri dari sel-sel yang menyerupai sel dewasa normal jaringan asalnya, sedangkan tumor yang berdiferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi menunjukkan gambaran sel primitif dan tidak memiliki sifat sel dewasa normal dari jaringan asalnya. Semua tumor jinak umumnya berdiferensiasi baik. Contoh, tumor jinak otot polos, leiomyoma ulteri. Sel tumornya mirip dengan sel otot polos, sama juga lipoma, yaitu tumor yang berasal dari jaringan lemak. Sel tumornya terdiri dari sel lemak matur menyerupai sel jaringan lemak normalnya. Nah, ini adalah tumor yang berdiferensiasi baik. Sedangkan untuk tumor ganas ini berkisar dari yang berdiferensiasi baik sampai ke yang tidak berdiferensiasi. Tumor ganas yang terdiri dari sel-sel yang tidak berdiferensiasi disebut dengan anaplastik. Jadi kalau kita sebut neoplasia anaplastik, berarti tumor ganas yang tidak berdiferensiasi, di mana anaplastik ini berasal tanpa bentuk atau tanpa adanya kemunduran dari bentuk sel. Jadi kita lihat kemundurannya dari tingkat diferensiasi tinggi ke tingkat diferensiasi yang rendah. Jadi bentuknya berantakan ini kalau untuk anaplastik,
dalam selnya. Jadi kalau Anda menggambar sel bentuknya berantakan, inti sitoplasma, nah dikhawatirkan harusnya normal menjadi anaplastik. Kemudian anaplasia, kalau tadi sifatnya anaplastik, istilahnya disebut anaplasia. Ini ditentukan oleh sejumlah perubahan gambar morfologi dan perubahan sifat. Pada anaplasia tergantung dua jenis kelainan organisasi, yaitu kelainan organisasi sitologik, gambaran selnya, dan organisasi posisi. Jadi dia salah posisinya. Yang harusnya tidak di sana, jadi ada di sana. Misalnya ginjal, misalnya umumnya epitel kuboid, tiba-tiba Anda menggambar transisional, nah itu aneh. Atau menggambar silindris, aneh. Kenapa ada silindris di sana yang seharusnya tidak di sana? Nah, itu disebut dengan kelainan organisasi posisi. Anaplasia sitologik menunjukkan pleomorfik, yaitu beraneka ragam bentuk dan ukuran inti sel tumor. Jadi kalau disebut dengan pleomorfik, itu bentuknya, ukurannya itu sudah berantakan, sudah nggak jelas, besar kecil dan sebagainya. Sel tumor berukuran besar dan kecil dengan bentuk yang bermacam-macam, bentuknya macam-macam, intinya bermacam-macam, bentuk ukurannya pokoknya nggak jelas. Kemudian kalau kita lihat dalam intinya banyak mengandung DNA sehingga tampak gelap. Jadi pekat itu intinya, bentuknya besar tapi dia pekat. Beda dengan piknotik, kecil gelap, itu udah jelas, itu mau mengalami namanya kematian. Tapi kalau intinya besar gelap, itu berarti disinyalir adanya DNA yang mengalami pembelahan terus menerus, makanya terlihat gelap dan disebut dengan hiperkromatik. Makanya hati-hati menggambar inti tidak boleh gelap, transparan, itu harus jelas. Anaplasia posisional menunjukkan adanya gangguan hubungan antara sel tumor yang satu dengan yang lainnya. Terlihat dari perubahan struktur dan hubungan antara sel tumor yang abnormal. Tadi sudah saya sebutkan seperti apa. Contoh lainnya misalnya bagian serviks itu harusnya tidak berkeratin. Tiba-tiba kita lihat bagian serviks atau bagian mulut vaginanya kelihatan ada keratin. Nah, itu menunjukkan kesalahan posisi. Kemudian derajat pertumbuhan. Nah, derajat pertumbuhan ini tumor jinak biasanya tumbuhnya lambat, sedangkan kalau ganas cepat. Tapi derajat kecepatan tumbuh tumor jinak tidak tetap. Kadang cepat, lebih cepat dari ganas bahkan, ataupun tergantung dari hormon yang mempengaruhinya, dan ada juga adanya penyediaan darah yang memadai. Makin dekat dengan pembuluh darah, makin cepat dia tumbuh. Makin banyak darah yang mengalir, makin cepat dia tumbuh. Nah, itu adalah derajat pertumbuhannya. Pada dasarnya, derajat pertumbuhan tumor ini berkaitan dengan tingkat diferensiasi, sehingga kebanyakan tumor ganas itu tumbuh lebih cepat daripada tumor jinak. Nah, jadi hati-hati, cepatnya tumor ganas itu bukan dilihat dari nutrisi sebenarnya atau jalur dari pembuluh darah, tapi berkaitan dengan tingkat diferensiasi, itu yang paling umum. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi derajat pertumbuhan itu yang satu adalah derajat pembelahan sel tumor, derajat kehancuran sel tumor, baik itu karena mekanisme gen apoptosis atau supresor gen, ataupun sifat elemen non-neoplastik pada tumor. Kemudian kalau kita melihat pada pemeriksaan mikroskopis jumlah mitosis dan gambar aktivitas metabolisme inti, kita lihat inti yang besar, kromatinnya kasar, anak inti besar. Ini berkaitan dengan kecepatan tumbuhnya tumor. Saya tekankan lagi bahwa Anda menggambar tidak boleh sembarangan, karena kalau kita menggambar inti besar, kromatinnya kasar dan sebagainya, dia dikhawatirkan diagnosisnya menjadi kanker. Tumor ganas yang tumbuh cepat sering memperlihatkan pusat-pusat daerah nekrosis. Kelihatan ada banyak-banyak sel yang mati di sekitarnya, karena sifat tumor ganas yang menekan, mengganggu daerah sekitarnya. Ini disebabkan kegagalan penyajian darah dari host ke sel tumor ekspansif yang memerlukan oksigen. Jadi adanya kegagalan penyajian tadi. Jadi dia tekan, sedangkan tumor itu menekan ke daerah sekitarnya, dan daerah sekitarnya tidak mampu beradaptasi, tidak mampu mengambil oksigen dan sebagainya, sehingga dia mengalami nekrosis. Kemudian invasi lokal. Nah, invasi lokal ini hampir semua tumor jinak tumbuh sebagai massa sel yang kohesif dan ekspansif pada tempat asalnya dan tidak mempunyai kemampuan menginfiltrasi, menginvasi,
atau menyebar ke tempat yang jauh seperti tumor ganas. Oleh karena tumbuh dan menekan perlahan-lahan, maka biasanya dibatasi jaringan ikat yang disebut dengan kapsul atau simpai. Jadi kita bisa lihat, oh ini tumor jinak, berarti kita bisa lihat adanya kapsul atau simpai, ataupun batas-batas yang memisahkan antara tumor jinak tadi dengan jaringan sekitarnya. Simpai atau kapsul tadi sebagian besar timbul dari stroma jaringan yang ada di luar tumornya. Jadi tadi saya sebutkan ada parenkim, ada stroma. Stroma penyajian makanannya yang menyokongnya. Kemudian ketika ada tumor jinak, kemudian dibatasi oleh simpai atau kapsul. Simpai atau kapsul itu sebenarnya berasal dari jaringan penyokong yang ada di luar tumor tadi. Karena sel parenkim atrofi, adanya tekanan ekspansi dari tumor tadi, melalui pengecilan atau kematian dan sebagainya, oleh karena adanya simpai tadi, maka tumor jinak itu terbatas tegas. Jadi ada tekanan tuh di batas kapsulnya, jadi kelihatan ada batas tegasnya. Udah diambil atau digerakkan ketika operasi, tapi tidak semua tumor jinak berkapsul. Ada juga yang tidak berkapsul, seperti hemangioma. Ya, hemangioma ini pada daerah yang berhubungan sama darah. Kemudian tumor ganas ini tumbuh progresif, invasif, dan merusak jaringan sekitarnya. Pada umumnya terbatas tidak tegas, jadi tidak kelihatan tuh batasannya dari jaringan sekitarnya. Namun ekspansi lambat dari tumor ganas itu akan terdorong ke daerah jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Pada perusahaan histologi, massa yang tidak berkapsul tadi kelihatan cabang-cabang invasi. Jadi seperti kaki kepiting tadi, dia menyekram jaringan sekitarnya, itu kelihatan pada gambar histologi atau preparat. Kebanyakan tumor ganas yang invasif dan dapat menembus dinding dan alat tubuh yang berlumen seperti usus, dinding pembuluh darah, limfe, ruang perineural, dan sebagainya, agak sulit untuk mengeluarkan tumor tersebut. Kemudian pada karsinoma in situ, misalnya di serviks, uteri, sel tumor menunjukkan tanda ganas tapi tidak menembus membran basal. Nah, dengan berjalannya waktu, sel tersebut akan menembus membran basal. Nah, kalau sudah nembus, itu seperti di poin kedua tadi, dia akan menembus ke jaringan seperti lumen dan sebagainya, sehingga sulit untuk diangkat, untuk diambil si jaringan atau si kanker tadi. Kemudian kita bicara tentang metastasis. Metastasis ini adalah penyebaran. Jadi metastasis adalah penamaan dari tumor yang tidak berhubungan dengan tumor primer. Tumor ganas menimbulkan metastasis, sedangkan tumor jinak tidak. Dia tidak nyebar. Kalau tumor jinak, kalau ganas dia nyebar. Invasi sel kanker ini memungkinkan sel kanker menembus pembuluh darah, pembuluh limpa, ataupun organ-organ tubuh. Kemudian dia nyebar. Dengan beberapa pengecualian, semua tumor ganas dapat bermetastasis, kecuali ada glioma. Tumor ganas sel glial, itu adalah pada sel saraf, dan dia penyokong dari sel-sel saraf tadi. Dan karsinoma sel basal, keduanya invasif, tapi jarang bermetastasis. Kemudian penyebab kanker atau disebut dengan karsinogenik itu ada macam-macam, ada bahan kimia, virus, radiasi, agen biologik. Ya, jadi hati-hati, epidemiologi, jejas itu adalah adaptasi, nanti bisa saja jejas tadi berubah menjadi karsinogenik, yaitu sesuatu yang bisa menyebabkan munculnya kanker pada tubuh. Karsinogen kimia ini sangat beragam, termasuk bahan kimia natural ataupun sintetik. Jadi bisa natural juga bisa menyebabkan kanker. Hati-hati, tidak selamanya katakan obat-obat herbal ya itu aman, karena sebenarnya obat herbal itu pasti akan ada senyawa kimia di sana. Walaupun dia natural, bisa saja dia bersifat karsinogen. Ya, tapi saat ini masih belum ada datanya tentang lengkap tanaman-tanaman apa saja bisa menyebabkan karsinogen. Kemudian karsinogen kimia secara langsung direct ini menyebabkan kanker. Itu adalah kimia. Jadi ada senyawa kimia yang ketika diberikan kepada tubuh seorang, dia langsung terjadi kanker dalam waktu berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun. Bila kebanyakan karsinogen kimia ini bersifat tidak langsung, indirect biasanya disebut itu, yang disebut dengan prokarsinogen. Jadi perlu ada perubahan metabolik untuk menjadi bahan aktif atau sebenarnya ultimate karsinogen sehingga menyebabkan kanker. Contoh misalnya, ketika orang itu minuman keras, katakanlah tuak gitu ya, atau yang mengandung metanol tuh biasanya tuak, minuman keras yang tradisional,
biasanya mengandung metanol, atau yang sering mengoplos minuman keras dari apotek dan sebagainya, itu hati-hati. Ketika dia isi metanol terminum oleh seorang, maka metanol akan merusak secara direct langsung ke hati. Metanol masuk ke hati, rusak langsung. Beda dengan ketika minuman kerasnya berupa etanol. Etanol diminum, dia tidak langsung merusak ke dalam hati dan kondisi tertentu dengan konsentrasi tertentu, tapi hasil metabolisnya, hasil dari perubahan tadi, dia bisa menyebabkan namanya kanker. Dia tidak langsung. Kalau metanol sedikit apapun langsung merusak sel. Kalau etanol tidak langsung merusak, tapi dia akan ada metabolit sekunder. Nah, itu contohnya. Kemudian beberapa karsinogen kimia dapat bekerja sama dengan karsinogen lainnya sehingga menimbulkan kanker. Jadi hati-hati ketika kita mengkonsumsi obat, misalnya kalau satu obat itu tidak bagus, tambah lagi satu obat, misalnya jenisnya A dan B. Bisa jadi A dan B itu saling menguatkan, bisa jadi A dan B itu saling melemahkan, atau bisa jadi A dan B itu bisa merubah menjadi karsinogen. Itu hati-hati ya kalau kita mengkonsumsi dengan berbagai jenis obat-obatan. Kemudian karsinogen radiasi, ini adalah UV, sinar X, dan nuklir. Nah, itu udah jelas. Radiasi sinar UV dapat menyebabkan kanker kulit, melanoma, basalioma, squamous cell carcinoma. Kemudian efek sinar UV pada sel ini adalah inaktivasi enzim, perubahan protein, dan induksi mutasi. Nah, khawatirnya ketika terjadi inaktivasi enzim, perubahan protein, atau induksi mutasi dan tidak dimatikan selnya tadi dan terus tumbuh, itulah menyebabkan terjadinya kanker. Kemudian misalnya ketika terjadi inaktivasi enzim, perubahan protein, induksi mutasi dan tidak dihilangkan, baik itu mekanisme mekanik atau apapun itu, yang dikhawatirkan bisa menyebabkan kanker kulit. Jadi kenapa mandi itu menjadi suatu hal yang penting? Salah satunya untuk menghilangkan sel-sel yang gagal tadi akibat terpapar dengan UV dan sebagainya, dibuang tuh. Ya, hati-hati untuk yang jarang mandi nih. Kita harus sering mandi, karena ketika kita keluar terpapar dengan UV dan misalnya terjadi inaktivasi enzim atau mutasi, segera dibuang dengan mekanik tadi. Itu salah satu contohnya. Nah, UV ini itu terjadi karena pembentukan pirimidin dimer pada DNA, kemudian terjadi kerusakan DNA, kemudian terganggu perbaikannya dan terjadi namanya kanker. Nah, kalau nuklir itu jelas kejadian Hiroshima Nagasaki itu menyebabkan leukemi, mekanismenya radiasi, kerusakan makromolekul, interaksi cairan sel, radikal bebas, perubahan ikatan kimia, aktivasi enzim, perubahan protein, fragmentasi kromosom, baru terjadi namanya mutasi. Nah, itu adalah tahapan-tahapannya. Kemudian karsinogen agen biologik, ini adalah virus onkogen, RNA virus, DNA virus. Kemudian virus RNA, ada human T-cell leukemia, virus tipe 1 menyebabkan T-cell leukemia. Ada juga infeksi HTLV-1, stimulasi proliferasi sel limfosit, dan sebagainya. Kemudian ada virus DNA, ini HPV, ini menyebabkan squamous papilloma wart, yang mungkin kita mengenal dengan manusia akar misalnya gitu ya, itu juga disebabkan karena HPV. Kemudian tipe 611, genital wart, ini bagian area kewanitaan, area tulang kemih, nah itu adalah pengerasan kulit dan sebagainya. Dan tipe 16, 1831 menyebabkan kanker serviks. Kemudian Epstein-Barr virus, lymphoma Burkitt, Hodgkin dan sebagainya. Hepatitis virus menyebabkan karsinoma atau kanker pada hati. Kemudian herpes virus, ini Kaposi sarkoma. Kemudian ada Helicobacter pylori. Nah, ini bukan virus tapi bakteri, ini menyebabkan infeksi lambung, ulkus lambung. Kemudian terjadi namanya kanker lambung. Jadi hati-hati dengan Helicobacter pylori ini, karena ketika kita makannya tidak bagus, ada luka, nah ini bisa menyebabkan kanker lambung. Kemudian infeksinya, ini mulai dari infeksi Helicobacter pylori, adanya kronis pada lambung, gratitis, luka, infeksi dan sebagainya. Kemudian gastrik atrofi, kemudian intestinal metaplasia, salurannya displasia, baru kanker. Ya, ini hati-hati dengan mekanismenya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari tumor sendiri, yang pertama adalah kinetik pertumbuhan sel tumor.
dari selnya itu sendiri, kekuatannya, kemampuannya. Kemudian adalah angiogenesis atau pasokan darah pada jaringan tumor. Tanpa ada pembuluh darah atau pembuluh limfe, maka tumor ganas pasti akan gagal untuk metastasis atau gagal untuk nyebar. Dia bisa nyebar karena ada jalurnya adalah pembuluh darah atau pembuluh lim. Nah, itu adalah metastasis. Kemudian progresi dan heterogenitas sel tumor. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumor. Kalau kita lihat sekilas tentang perbandingannya, maka kita bisa bagi menjadi matriks Blackwood, di mana ada tumor jinak, tumor intermediate, atau tumor ganas atau kanker. Sifat pertumbuhan tumor jinak lambat, intermediate itu bervariasi tergantung dari lokasi, angiogenesis atau pembuluh darah tadi dan sebagainya. Kalau tumor ganas itu cepat. Infiltratif dia tidak, karena ada kapsul atau simpai tadi. Kalau intermediate dia lokal, hanya sekitar. Sedangkan tumor ganas dia infiltratif ke jalan sekitarnya, bahkan membentuk cengkeraman. Metastasis nyebar kemana-mana. Kalau jinak tidak menyebar, kalau intermediate itu rendah, kalau ganas itu tinggi. Kemudian untuk pengobatan dari tumor sendiri, kalau tumor jinak itu eksisi, sehingga angka kesembuhannya tinggi. Angkatnya semuanya, dia bisa diangkat seluruh dari tumor jinaknya tersebut, bisa diangkat karena ada batasnya tadi, sehingga kesembuhannya tinggi. Kalau intermediate, ini eksisi luas, dia harus diangkat dengan jalan sekitarnya walaupun terlihat sehat, dan kadang-kala cenderung kembali lagi. Sedangkan kalau tumor ganas, ini adalah eksisi luas, diangkat dengan bagian-bagian sekitarnya, kemudian di kemoterapi juga, dan sering terjadi adalah untuk kesembuhannya kurang bagus, buruk bahkan cenderung residif, kembali lagi, dan dia cenderung metastasis. Dia udah keduluan dengan nyebar ke daerah lain. Itulah kenapa deteksi dini dari kanker itu menjadi suatu hal yang penting. Karena ketika seorang sudah diketahui sejak dini, ada kemungkinan untuk kecenderungan dia terkena kanker atau tidak, maka ada tahapan untuk proses menahan supaya tumor tersebut tidak berubah menjadi kanker, atau setidaknya tumor tersebut bisa ditahan atau tidak terjadi yang namanya tumor tadi. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.